Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Asni Hanifah dengan NIM 2501040100028. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Langsung saja masuk ke materinya. Di sini ada 7 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang kedua ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang ketiga ada paradigma ilmu dakwah. Yang keempat ada macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang kelima ada problematika dakwah masa kini. Yang keenam ada faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang terakhir ada efek dakwah dan tahap-tahap dakwah perubahan perilaku mad'u. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Pertama, kita masuk ke aspek ontologis. Secara sederhana, ontologis menjawab pertanyaan, apa sebenarnya hakikat dari ilmu dakwah itu? Secara etimologi, berasal dari kata ontos yang artinya eksistensi dan logos artinya pengetahuan. Artinya, kita mengkaji hakikat keberadaan dakwah baik secara spiritual maupun fisik. Landasan normatif, dasar hukumnya jelas yaitu Al-Quran dan hadis. Secara khusus, kita merujuk pada Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang memerintahkan adanya segolongan umat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Unsur utama dalam ontologi dakwah ada 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan, yaitu ada manusia, Islam, dan hidayah. Manusia sebagai subjek atau dai sekaligus objek atau mad'u. Islam sebagai peran utama yang disampaikan. Hidayah sebagai faktor atau hak mutlak Allah yang di luar rekayasa manusia. Kedua adalah epistemologis. Jika ontologis bicara apa, maka epistemologis bicara bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang dakwah tersebut. Pengetahuan dakwah bersumber dari 2 jalur. Jalur wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, dan jalur rasional empiris, hasil pengamatan fenomena sosial di masyarakat. Kita menggunakan pendekatan normatif atau deduktif dan pendekatan empiris atau induktif atau lapangan. Jenis pengetahuan dalam Islam ada akliyah, yaitu melalui akal, hissiyah, yaitu melalui panca indera atau pengalaman, kasyifiyah, yaitu melalui ilham atau wahyu. Terakhir, kita membahas aksiologis. Apa manfaat atau nilai guna dari ilmu dakwah bagi kehidupan? Manfaat dakwah, ilmu harus memberikan kemaslahatan bagi dai atau pelaku dan mad'u penerima dan masyarakat secara luas. 2 nilai sentral, nilai kerisalahan dan nilai kerahmatan. Nilai kerisalahan, dakwah adalah penerus tugas para rasul. Dai berperan sebagai agen perubahan yang membawa pesan kebenaran. Nilai kerahmatan, dakwah harus menjadi rahmatan lil alamin, artinya dakwah hadir sebagai problem solving atau solusi atas masalah solusi dan spiritual masyarakat, bukan sebagai paksaan. Nilai dakwah bisa bersifat subjektif atau berdasarkan pengalaman pemberi nilai maupun objektif atau berdasarkan bukti nyata manfaat di lapangan. Ilmu dakwah bukan sekedar retorika di mimbar, ia adalah disiplin ilmu yang memiliki objek kajian yang jelas atau ontologis, metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan atau epistemologis, dan tujuan mulia untuk kesejahteraan umat atau aksiologis.
Tanpa landasan filosofis ini, dakwah akan kehilangan arah. Namun, dengan memahaminya, kita bisa menjalankan dakwah yang lebih efektif, santun, dan berdampak nyata. Selanjutnya, kita akan membahas tentang relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain, serta mengapa dakwah memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Pertama, kita harus memahami apa itu signifikan dakwah. Secara terminologi, dakwah adalah proses mengajak, menyeru, dan memotivasi manusia untuk mengamalkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Signifikan dakwah berarti sejauh mana dakwah tersebut bermakna dan berdampak besar bagi individu, masyarakat, hingga peradaban. Poin-poin penting signifikan dakwah, signifikan teologis, sarana perubahan sosial, media pengembangan ilmu dan peradaban. Signifikan teologis, dakwah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67. Ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Sarana perubahan sosial, dakwah bukan hanya soal ritual ibadah, tetapi juga alat untuk memperbaiki akhlak, menegakkan keadilan, menumbuhkan solidaritas, dan menghilangkan praktek yang merusak masyarakat. Media pengembangan ilmu dan peradaban. Dakwah mendorong umat untuk terus mencari ilmu dan membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, kita harus menyadari bahwa dakwah tidak berdiri sendiri. Sebagai sebuah disiplin ilmu, dakwah memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain agar proses penyampaian pesan Islam menjadi lebih efektif, komunikatif, dan kontekstual. 3 ilmu bantu. Ada ilmu bahasa, ilmu sosial, dan ilmu sejarah. Ilmu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi utama. Penguasaan bahasa Arab sangat penting untuk memahami sumber asli Al-Quran dan hadis. Selain itu, kemampuan retorika membantu dai menyampaikan pesan secara persuasif dan santun sesuai audiensnya. Yang kedua, ilmu sosial, yaitu ada sosiologi, psikologi, dan antropologi. Sosiologi memahami struktur dan dinamika masyarakat, psikologi memahami kejiwaan, perilaku, dan motivasi mad'u atau objek dakwah. Antropologi memahami budaya dan tradisi lokal agar dakwah tidak ditolak oleh masyarakat. Yang ketiga ada ilmu sejarah. Sejarah adalah sumber hikmah. Dengan mempelajari sejarah Rasulullah, sahabat, dan ulama, kita bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan masa lalu untuk menyusun strategi dakwah masa kini. Dakwah memiliki peran yang sangat vital dalam transformasi manusia ke arah yang lebih baik. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, seorang dai harus membekali diri dengan ilmu-ilmu bantu agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh berbagai lapisan usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Oke, selanjutnya materi yang ketiga ada paradigma ilmu dakwah. Di sini kita akan mendalami struktur keilmuan dakwah melalui 3 sudut pandang besar, yaitu paradigma, teori sistem, dan teori proses dakwah. Pemahaman ini sangat penting agar dakwah tidak hanya dipandang sebagai aktivitas lisan, tetapi sebagai sebuah disiplin ilmu yang sistematis dan terukur. Pertama, kita bahas mengenai paradigma. Paradigma adalah kerangka berpikir yang menentukan objek kajian dan arah penelitian dakwah. Ada 4 fungsi utama paradigma di sini, yaitu pijakan epistemologis, panduan metodologis, landasan normatif, dan instrumen pengembangan ilmu. Pijakan epistemologis menegaskan identitas ilmu dakwah agar berbeda dengan ilmu komunikasi biasa, yakni pada transformasi nilai Islam. Panduan metodologis menentukan metode penelitian baik secara formal atau retorika, kultural atau sosiologis maupun struktural. Landasan normatif menjaga agar teori dakwah tetap berada pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis.
instrumen pengembangan ilmu, mendorong inovasi dan riset untuk menemukan teori baru yang relevan dengan zaman. Selain itu, terdapat 5 paradigma utama seperti paradigma faktor, sistem, developmentalisme, interpretatif, dan partisipatoris, yang masing-masing memiliki fokus berbeda dalam membenah realitas dakwah. Kedua, kita melihat dakwah sebagai sebuah sistem. Dalam teori ini, dakwah dianggap sebagai kesatuan terorganisir yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Komponen dasar sistem dakwah ada input, konversi, output, dan feedback. Input atau masukan terdiri dari raw input atau manusia, instrumental input atau alat atau metode, dan environmental input atau lingkungan. Konversi atau proses, tahap pengubahan input menjadi realitas sosiokultural melalui manajemen, kepemimpinan, dan komunikasi dakwah. Output atau keluaran, hasil nyata dari dakwah yang sesuai dengan tujuan ideal Al-Quran dan hadis. Feedback atau umpan balik, pengaruh timbal balik yang membantu memperbaiki sistem secara berkelanjutan. Ketiga adalah proses dakwah. Jika sistem adalah strukturnya, maka proses adalah dinamika pergerakannya yang berlangsung secara bertahap. Merujuk pada sejarah Rasulullah SAW, terdapat 3 tahapan besar proses dakwah, yaitu ada takwin, tanzim, dan tawadi'. Takwin atau pembentukan fokus pada sosialisasi akidah, ukhuwah, dan ta'awun secara lisan untuk membebaskan masyarakat dari kemusyrikan. Tanzim atau pembinaan, tahap penataan masyarakat ditandai dengan hijrah ke Madinah, pembangunan masjid, dan pembuatan piagam Madinah. Tawadi atau kemandirian, tahap di mana umat telah siap menjadi masyarakat mandiri secara manajerial dan mampu mengemban risalah Islam ke seluruh dunia. Memahami ilmu dakwah secara komprehensif berarti memahami kerangka berpikirnya atau paradigma, keterkaitan unsurnya atau sistem, dan tahapan geraknya atau proses. Dengan penguasaan ketiga teori ini, seorang dai tidak hanya mampu menyampaikan pesan, tetapi juga mampu mengelola perubahan sosial masyarakat secara terukur. Oke, selanjutnya ada macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Di sini kita akan membedah ilmu dakwah secara menyeluruh. Kita tidak hanya akan melihat dakwah sebagai aktivitas ceramah, tapi sebagai sebuah bangunan ilmu yang memiliki landasan filosofis, paradigma yang jelas, hingga metode implementasi yang beragam di lapangan. Pertama, kita melihat akar dari ilmu melalui 3 pilar filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, hakikat dakwah mencakup dimensi spiritual dan fisik. Unsurnya meliputi manusia, yaitu subjek dan objek, Islam yaitu pesan, serta hidayah dan mu'ayyah. Landasan utamanya adalah Quran Surah Ali Imran ayat 104 tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Epistemologi yaitu sumber ilmu dakwah berasal dari Al-Quran dan hadis, serta realitas rasional dan empiris. Islam mengenal 3 jenis pengetahuan, yaitu akliyah atau akal, hissiyah atau indra, dan kasyifiyah atau ilham. Aksiologi, dakwah harus memberikan manfaat bagi dai, mad'u, dan masyarakat. Nilainya mencakup aspek kerisalahan atau penerus tugas Nabi dan kerahmatan atau solusi bagi umat. Dakwah tidak berdiri sendiri, ia memiliki relasi kuat dengan ilmu-ilmu bantu agar penyampaiannya efektif dan kontekstual. Signifikan teologis, dakwah adalah perintah Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 67 sebagai bentuk ketaatan. Ilmu bantu utama, ilmu bahasa untuk memahami sumber asli Al-Quran dan hadis dan berkomunikasi secara persuasif. Ilmu sosial, psikologi, dan antropologi untuk memahami kejiwaan mad'u serta budaya lokal agar tidak terjadi penolakan.
ilmu sejarah sebagai sumber hikmah dan panduan strategi masa kini berdasarkan keberhasilan masa lalu. Secara keilmuan, dakwah bekerja dalam sebuah sistem dan paradigma tertentu. Paradigma berfungsi sebagai pijakan epistemologis atau identitas, panduan metodologis, dan landasan normatif agar dakwah tetap pada koridor nilai Islam. Teori sistem dakwah adalah kesatuan terorganisir yang terdiri dari input atau masukan, konversi atau proses, output atau keluaran, dan feedback atau umpan balik. Teori proses meliputi 3 tahap utama, yaitu takwin atau pembentukan, tanzim atau pembinaan atau penaatan, dan tawadi atau kemandirian umat. Terakhir, kita masuk ke aspek praktis, bagaimana dakwah diwujudkan. Macam-macam dakwah, ada amar ma'ruf, nahi mungkar, tabsyir, tanzir, tarbiyah, dan ijtimaiyah. Amar ma'ruf mengajak pada kebaikan dan kesadaran spiritual, nahi mungkar mencegah maksiat dan melindungi moral masyarakat, tabsyir memberi kabar gembira atau motivasi pahala, tanzir memberi peringatan konsekuensi buruk dari dosa, tarbiyah dan ijtimaiyah melalui pendidikan berkelanjutan dan aksi sosial kemasyarakatan. Pendekatan Quran Surah An-Nahl ayat 125 menggunakan bil hikmah atau kebijaksanaan, mau'izah hasanah atau nasihat lembut, dan mujadalah atau dialog terbaik. Media terbagi menjadi offline yaitu lisan tulisan mimbar, dan online yaitu website, media sosial, podcast, video YouTube. Dakwah adalah ilmu yang dinamis, ia memiliki akar filosofis yang kuat, sistem kerja yang terukur, dan metode yang sangat fleksibel mengikuti perkembangan teknologi. Dengan memahami seluruh aspek ini, kita dapat menjalankan dakwah yang lebih cerdas, menyentuh hati, dan solutif bagi problematika umat. Selanjutnya, kita membahas problematika dakwah masa kini. Kita akan membedah tantangan dakwah di era modern. Dakwah bukan hanya soal menyampaikan pesan, tapi bagaimana sumber daya manusia, objek dakwah, dan materi yang disampaikan mampu beradaptasi dengan problematika masa kini. Kita akan membahas melalui 3 pilar, yaitu dai sebagai sumber daya, mad'u sebagai mitra dakwah, dan maddah sebagai materi dakwah. Kita mulai dengan subjek dakwah, yaitu dai. Dai adalah perantara antara ajaran Islam dengan masyarakat, namun tantangan saat ini sangat besar. Pengertian dai adalah pelaksana dakwah yang mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, terdapat di Quran Surah An-Nahl ayat 125. Problematika, kita menghadapi krisis kualitas dai, minimnya pelatihan berkelanjutan, dan kesulitan komunikasi yang menarik bagi masyarakat modern. Solusi penguatannya, pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan ekonomi, dan kaderisasi. Pendidikan dan pelatihan, kurikulum harus adaptif dengan literasi digital, pemberdayaan ekonomi, agar dai lebih fokus dan profesional dalam menjalankan misinya. Kaderisasi, membangun sistem berkelanjutan agar tidak terjadi kekosongan dai berkualitas di daerah terpencil. Pilar kedua adalah mad'u atau penerima pesan dakwah. Kita perlu mengubah paradigma. Mad'u bukanlah objek pasif, melainkan mitra dakwah. Klasifikasi, mad'u terbagi 2, yaitu muslim dengan tujuan pembinaan atau tarbiyah, dan non-muslim dengan tujuan kabar gembira atau tabsyir. Problematika masa kini ada individualisme, gaya hidup hedonis, krisis mental. Individualisme yaitu ikatan sosial yang merenggang membuat pesan dakwah sulit menembus benteng pribadi. Gaya hidup hedonis, budaya konsumerisme membuat pesan spiritual sering dianggap tidak relevan atau berat. Krisis mental, tekanan media sosial memicu stres tinggi sehingga dakwah harus hadir sebagai penyejuk psikologis. Dakwah harus menggunakan pendekatan empati dan mempertimbangkan situasi psikologis serta sosiologis mad'u. Pilar terakhir adalah maddah atau pesan itu sendiri. Maddah adalah keseluruhan ajaran Islam yang harus disampaikan. Sumber utama harus berasal dari sumber sahih seperti Al-Quran, hadis, ijtima, qiyas, serta literatur Islam mu'tabar.
Pokok materi mencakup 3 bidang utama, yaitu akidah sebagai dasar keyakinan, syariah sebagai aturan hukum atau ibadah, dan akhlak sebagai etika atau moral. Karakteristik materi ideal ada relevan, seimbang, mudah dipahami. Relevan menyentuh permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Seimbang tidak hanya fokus pada satu sisi, tapi mencakup akidah, syariah, dan akhlak secara menyeluruh. Mudah dipahami, disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan tingkat intelektual audiens. Keberhasilan dakwah masa kini sangat bergantung pada sinergi antara dai yang kompeten, pemahaman mendalam terhadap kondisi mad'u, dan penyampaian materi yang relevan. Dakwah bukan lagi sekedar ceramah satu arah, melainkan kolaborasi antara lembaga, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan khairah ummah atau umat terbaik. Selanjutnya ada faktor hidayah dalam dakwah. Dakwah seringkali dipahami hanya sebagai kegiatan ceramah. Kali ini kita akan melihat bahwa dakwah adalah sebuah sains atau ilmu yang kompleks, memiliki landasan filsafat yang kokoh, sistem yang terukur, serta bergantung pada faktor supranatural yang kita sebut sebagai hidayah. Ilmu dakwah terdiri di atas 3 pilar filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi menjawab hakikat dakwah sebagai proses spiritual dan fisik. Unsurnya meliputi manusia, Islam, hidayah, dan mu'ayyah. Dasar hukumnya adalah Quran Surah Ali Imran ayat 104. Epistemologi sumber ilmunya berasal dari Al-Quran dan hadis, serta realitas rasional empiris. Pengetahuan diperoleh melalui akal atau akliyah, indra atau hissiyah, dan ilham atau kasyifiyah. Aksiologi menekankan manfaat dakwah bagi dai, mad'u, dan masyarakat. Nilai utamanya adalah kerisalahan dan kerahmatan. Sebagai disiplin ilmu, dakwah bekerja dalam kerangka berpikir atau paradigma dan sistem yang terorganisir. Fungsi paradigma menjadi pijakan epistemologis, panduan metodologis, dan landasan normatif agar dakwah tidak kehilangan ruh keislamannya. Teori sistem dakwah adalah kesatuan yang terdiri dari input atau masukan, konversi atau proses atau manajemen, output atau hasil, dan feedback atau umpan balik. Teori proses meliputi tahap takwin atau pembentukan akidah, tanzim atau pembinaan atau penaatan, dan tawadi atau kemandirian umat. Bagaimana dakwah diimplementasikan di lapangan? Macam dakwah. Ada amar ma'ruf yang berarti mengajak kebaikan, nahi mungkar yang berarti mencegah keburukan, tabsyir yang berarti kabar gembira, tanzir yang berarti peringatan, serta tarbiyah dan ijtimaiyah atau sosial. Pendekatan terdapat di Quran Surah An-Nahl ayat 125, harus menggunakan bil hikmah atau kebijaksanaan, mau'izah hasanah atau nasihat baik, dan mujadalah atau dialog terbaik. Media mencakup media offline, lisan, tulisan, kultural, dan online, website, sosmed, podcast. Kita menghadapi tantangan nyata pada 3 unsur utama, yaitu dai, mad'u, maddah atau materi. Dai krisis kualitas, minimnya kaderisasi, dan rendahnya literasi digital. Mad'u menghadapi masalah individualisme, gaya hidup materialis, serta krisis kesehatan mental. Maddah atau materi harus relevan, bersumber dari dalil sahih, dan seimbang antara akidah, syariah, serta akhlak. Poin krusial yang membedakan dakwah dengan komunikasi biasa adalah faktor hidayah. Arti hidayah secara bahasa berarti petunjuk halus yang memudahkan sampai ke tujuan. 5 jenis hidayah atau al-marogi. Yang pertama ada ilham atau insting, panca indera, akal, agama atau syariat, dan yang tertinggi adalah hidayah taufik atau pertolongan langsung dari Allah. Hidayah dan konversi. Kasus seperti Felix Xiao atau Yusuf Estes membuktikan bahwa hidayah adalah hak mutlak Allah yang membuka hati seseorang. Ikhtiar dan doa. Dai wajib berusaha maksimal secara lahiriah atau metode tepat, namun harus dibarengi ikhtiar batiniah atau doa agar Allah menurunkan hidayah taufik kepada mad'u. Dakwah yang sukses adalah perpaduan antara kecanggihan strategi manusia dan
dan ketundukan pada ketetapan Allah. Kita bertugas memperbaiki diri dan metode ikhtiar, sementara perubahan hati adalah wilayah ilahi. Semoga kita bisa menjadi dai yang mampu merangsang fungsi hidayah di tengah masyarakat. Oke, yang terakhir ada efek dakwah dan tahap perubahan perilaku Mad'u. Di sini kita akan membahas satu elemen krusial yang sering terlupakan dalam dakwah, yaitu efek atau athar dan evaluasi. Banyak dai merasa tugasnya selesai setelah mikrofon dimatikan, padahal keberhasilan dakwah justru diukur dari apa yang terjadi setelah pesan disampaikan. Pertama, kita pahami apa itu efek dakwah. Dalam bahasa Arab disebut athar, yang berarti bekas, sisa, atau tanda. Efek dakwah bukan sekedar reaksi sesaat, melainkan paduan kekuatan pesan, metode, dan media yang mampu menembus filter konseptual individu di masyarakat. Ciri utama efek dakwah adalah athar, paduan kekuatan, dan nilai strategis. Athar memberikan dampak nyata pada objek dakwah. Paduan kekuatan melibatkan kredibilitas dai, rasional pesan, dan ketepatan media. Nilai strategis, analisis efek membantu kita menghindari pengulangan kesalahan strategi yang merugikan tujuan dakwah. Menurut Jalaluddin Rahmat, perubahan perilaku Mad'u terjadi melalui 3 tahap utama yang saling berurutan, yaitu tahap kognitif, tahap afektif, dan tahap behavioral. Tahap kognitif atau tahu dan paham berkaitan dengan perubahan apa yang diketahui dan dimengerti oleh Mad'u. Pesan menyerap melalui proses berpikir untuk mengurangi ketidakpastian. Tahap afektif, iman, dan emosi muncul ketika Mad'u mulai menyukai, merasa iba, gembira, atau tergerak hatinya oleh pesan tersebut. Di sini terjadi pengambilan keputusan, menerima atau menolak pesan. Tahap behavioral, yaitu tindakan dan amal. Ini adalah tujuan final. Mad'u merealisasikan ajaran Islam dalam tindakan nyata dan kebiasaan sehari-hari. Mengapa evaluasi itu wajib? Sesuai prinsip ikhtiar insani, kita harus berusaha maksimal sebelum bertawakal. Evaluasi harus dilakukan secara radikal dan komprehensif, bukan parsial. Objek yang dievaluasi, penyajian dan perhatian. Apakah pesan menarik minat, pemahaman? Apakah audiens mengerti maksud dai? Kepatuhan dan ingatan, sejauh mana pesan mengendap dalam ingatan dan ditaati? Tingkah laku, apakah terjadi perubahan nyata pada Mad'u? Jika dakwah gagal, dai tidak boleh menyalahkan Mad'u. Dai harus introspeksi diri untuk menemukan kesalahan teknis atau strateginya. Dalam perjalanannya, dakwah pasti menemukan rintangan. Hambatan ini bisa dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu hambatan komunikasi manusia dan hambatan non-manusia atau lingkungan. Hambatan komunikasi, yaitu dari manusia, ada semantik faktor, prasangka, dan noise. Semantik faktor, penggunaan bahasa yang terlalu tinggi atau tidak dipahami. Prasangka, hambatan terberat di mana emosi Mad'u menutup logika sebelum mendengar pesan. Noise, gangguan teknis suara saat penyampaian. Hambatan non-manusia atau lingkungan, mekanis, kerusakan alat atau media, ekologis, gangguan lingkungan seperti kebisingan atau cuaca buruk. Evaluasi efek dakwah adalah instrumen untuk memuliakan Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 269, hikmah adalah kebajikan yang banyak. Mari kita menjadi pendakwah yang cerdas dalam menganalisis asar agar setiap pesan yang kita sampaikan benar-benar menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itulah tugas video untuk memenuhi UAS ilmu dakwah. Saya Adi Asni Hanifah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.